Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Koiminti Jahanin Emma. Saya mahasiswa dari Universitas Katolik Santo Paulus Ruteng. Saya dari Prodi PGSD kelas 2025L dengan NPM 25103507. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang bagaimana urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Di sini tentunya dapat kita ketahui bersama bahwa urgensi ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia terletak pada fungsinya sebagai fondasi utama dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan persatuan bangsa di tengah keberagaman serta perubahan global yang cepat. Ketahanan nasional diperlukan agar Indonesia mampu menghadapi berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer, seperti radikalisme, disintegrasi bangsa, pengaruh ideologi asing, serta ketimpangan sosial, dan ancaman siber serta disinformasi. Dalam konteks ini, bela negara tidak hanya memaknai sebagai pertahanan fisik saja, tapi juga sebagai sikap dan perilaku warga negara yang mencerminkan cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kesediaan berkontribusi sesuai dengan peran masing-masing. Menurut Resona DKK 2024, ia menyatakan bahwa adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam program bela negara akan tercipta kesadaran kolektif yang pentingnya kesetiaan, solidaritas, dan kesatuan bangsa. Bela negara memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan jiwa nasionalisme di kalangan masyarakat. Melalui partisipasi dalam kegiatan-kegiatan bela negara, masyarakat dapat memperkuat rasa cinta dan kesetiaan terhadap tanah air serta menumpuk solidaritas dan persatuan di antara warga negara. Implementasi program-program bela negara juga membawa dampak positif dalam memperkuat integrasi nasional melalui kolaborasi antar warga negara dari berbagai latar belakang. Terciptanya lingkungan yang inklusif dan harmonis di tengah keberagaman budaya dan etnis. Kata kunci dari urgensi sendiri, jiwa nasionalisme, integrasi nasional. Jadi, dapat kita simpulkan, terciptanya bela negara bagi Indonesia adalah dengan adanya partisipasi masyarakat dalam membangun hubungan yang harmonis dan menumbuhkan persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Pada tahun 1945, khususnya menjelang dan setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bapak Soekarno menegaskan bahwa ketahanan negara dan semangat bela negara merupakan syarat utama untuk tegaknya kemerdekaan Indonesia. Pandangan ini ia sampaikan dari berbagai pidato dalam sidang-sidang BPUPKI serta PPKI ketika membahas dasar negara, pertahanan, dan persatuan bangsa. Dalam konteks ini, Bapak Soekarno menekankan bahwa kemerdekaan harus dipertahankan, bukan hanya diproklamasikan saja. Ketahanan negara bersumber dari kesatuan rakyat, semangat juang, dan kesadaran bela negara seluruh bangsa. Tanpa ketahanan nasional, kemerdekaan Indonesia akan mudah runtuh oleh ancaman dari dalam maupun luar. Jadi, sekali lagi, Bapak Soekarno menegaskan bahwa begitu pentingnya ketahanan negara dan bela negara sebagai syarat tegaknya kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, terutama pada masa perumusan dan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun dapat kita rasakan dalam kehidupan sehari-hari, upaya dalam membangun ketahanan nasional dan bela negara menghadapi sejumlah tantangan dan banyak tantangan yang dihadapi oleh negara kita ini. Antara lain rendahnya pemahaman masyarakat tentang bela negara, lunturnya nasionalisme akibat globalisasi dan individualisme, serta dampak negatif perkembangan teknologi informasi
yang memicu hoaks dan konflik sosial. Tantangan-tantangan tersebut dapat melemahkan komitmen kolektif kebangsaan jika tidak diadaptasi secara serius. Oleh karena itu, penguatan pendidikan kebangsaan, internalisasi nilai Pancasila, dan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat menjadi kunci untuk menumbuhkan komitmen kolektif kebangsaan agar Indonesia tetap kuat, bersatu, dan berdaulat. Adapun kasus-kasus nyata yang terjadi berkaitan dengan ketahanan nasional dan bela negara, seperti terjadinya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa zaman sekarang itu begitu banyak dan maraknya hoaks di media sosial, terutama saat momentum politik, telah menimbulkan perpecahan dan saling curiga di tengah masyarakat. Kondisi ini melemahkan persatuan bangsa dan ketahanan nasional di bidang informasi. Sikap bela negara ditunjukkan dengan berpikir kreatif, menyaring informasi, serta menjaga etika berkomunikasi demi keutuhan bangsa. Baik, untuk menegaskan bahwa masih begitu banyak sikap-sikap radikalisme serta intoleransi dan juga penyebab bencana alam yang ada di Indonesia, seperti video yang akan saya tampilkan berikut ini. Belakangan ini, kasus intoleransi makin marak. Tindakan ini bukan cuma masalah biasa, tapi bisa jadi bibit radikalisme, bahkan terorisme. Survei Setara Institut tahun 2023 nunjukin banyak pelajar SMA di 5 kota punya kecenderungan intoleran. Mereka yang harusnya jadi harapan bangsa malah terpapar paham yang memecah belah. Yang lebih miris, riset terbaru 2025 mengungkap adanya regenerasi teroris lewat pendidikan. Banyak mantan teroris nyekolahin anaknya di sekolah yang terkait jaringan mereka. Juli lalu, pemerintah meluncurkan program Sekolah Rakyat. Nah, di sekolah ini, program Sekolah Damai dari BNPT dianjurkan untuk diajarkan. Tujuannya jelas, buat tanamkan nilai Pancasila, toleransi, dan HAM sebagai benteng dari paham radikal. Radikalisme masih menjadi ancaman yang harus terus diwaspadai, termasuk di Kalimantan Selatan. Sosialisasi kebangsaan dan pendampingan harus penting dilakukan sebagai upaya pencegahan. Ancaman terhadap radikalisme dan intoleransi, termasuk terorisme, masih harus menjadi perhatian. Hal ini menurut Ketua Rabitah Melayu Banjar, Kiai Haji Syarbani Haira, harus terus menjadi pemikiran dan kecemasan bersama. Upaya menangkal paham radikal yang berpotensi mengganggu stabilitas negara, menurut mantan Ketua PWNU Kalimantan Selatan ini, harus dilakukan oleh kelompok dan individu, sehingga ancaman generasi muda dari paparan paham tersebut bisa diantisipasi. Hal ini disampaikan Kiai Haji Syarbani Haira di sela Lokakarya Kebangsaan Rabitah Melayu Banjar dengan mengusung tema intoleran, radikalisme, ekstremisme, dan terorisme sebagai gerakan harmoni untuk Indonesia maju. Kepala Sekolah Dasar dan 4 siswi SD di Kecamatan Camplong, Sampang, Madura, Jawa Timur dipanggil polisi usai menyebarkan video bohong. Awalnya kepala sekolah merekam cerita siswi SD yang diculik dan bisa lolos. Video berdurasi 2 menit lebih itu disebar ke media sosial dan viral. Faktanya, anak-anak tidak diculik, namun terlambat datang ke sekolah. Karena takut anak-anak itu bercerita kalau mereka telah diculik. Kepala sekolah yang menyebar video bohong pun meminta maaf dan menyesali perbuatannya karena telah menyebarkan berita bohong atau hoax dan bikin resah warga Sampang. Dalam 1 tahun terakhir, Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin memperkuat pertahanan rakyat sebagai inti kekuatan bangsa. Pembentukan komponen cadangan, komponen pendukung, dan 100 batalion teritorial pembangunan dilakukan untuk menyiapkan potensi nasional menjadi bagian dari sistem pertahanan negara. Kegiatan bakti sosial dan kesehatan di Papua serta wilayah perbatasan menjadi wujud nyata konsep pertahanan semesta. Pertahanan Indonesia tumbuh dari rakyat, untuk rakyat, menjaga persatuan dan kedaulatan bangsa. Baik teman-teman, dari berita yang telah kita tonton tadi, ternyata masih banyak perilaku bangsa Indonesia yang tidak peduli dan kurang wawasan tentang cinta tanah air.
Dengan berita-berita sekarang seperti perilaku radikalisme, disintegrasi bangsa, ketimpangan sosial, disinformasi, bahkan penebangan pohon secara sembarangan juga berpengaruh bagi pertahanan negara yang dapat menyebabkan bencana alam, seperti banjir yang terjadi di Aceh kemarin. Kejadian yang sangat berduka, ada banyak korban jiwa dalam bencana tersebut. Maka dari situ, marilah teman-teman, kita sebagai kaum muda, marilah kita bersama membangun rasa cinta tanah air dengan mengubah perilaku dan kebiasaan buruk kita yang dapat mempengaruhi ketahanan negara Indonesia. Karena perlu kita ketahui bahwa bukan hanya pemerintah dan militer sajalah yang mempertahankan dan membela negara Indonesia, melainkan kita sebagai masyarakat juga harus berkontribusi untuk terciptanya persatuan, keadilan, rasa kemanusiaan,